Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zetri Prawira, NRP 521-3100-192. Kali ini saya akan menampilkan hasil final project algoritma dan pemrograman 1 Sistem Informasi ITS. Oke, berikut adalah program aplikasi tes gaya berpikir. Di sini teman-teman semua bisa melakukan tes bagaimana gaya berpikir teman-teman selama ini. Oke, langsung saja ke programnya. Ini adalah kelas main. Nama kelasnya tes gaya berpikir. Dan ini adalah hasil paste dari kelas frame TGB yang ini. Ini. Jadi di sini ini kita copy ke kelas main tes gaya berpikir di sini, sehingga program bisa berjalan nantinya. Kemudian di kelas frame TGB ini, pertama kita lihat ada desain. Di desain ini adalah tampilan awal program. Selamat datang di tes gaya berpikir. Yang ini. Kemudian di sini saya memakai teks area untuk menampilkan penjelasan singkat mengenai tes gaya berpikir. Ini menggunakan JLabel, JButton, JButton, dan JLabel. Apakah Anda siap? Ketika Anda mengklik ya, maka akan lanjut ke frame selanjutnya. Namun, bila pengguna mengklik tidak, maka program akan keluar. Bagaimana kita tahu program akan keluar? Kita klik. Ini dia. JButton 2. Kalau kita menjawab tidak, akan keluar karena ada sistem exit. Jadi keluar. Oke, coba kita jalankan. Ya, ini. Ini adalah tampilan. Jika kita jawab tidak, maka akan keluar. Oke, next. Lanjut kita ke frame selanjutnya. Di sini ada namanya frame identitas. Untuk apa ini? Untuk menampilkan setelah pengguna yakin, siap, pengguna jawab iya, dan akan masuk ke frame identitas untuk mengisi identitas si pengguna. Bagaimana cara kita memanggil frame identitas ini? Ini dia. Di desain, di JButton ya, ini merupakan hasil paste dari frame identitas yang ini. Oke, gitu. Jadi di sini kita lihat bila di desain, pengguna akan mengisi nama, tempat tanggal lahir, umur, pekerjaan, jenis kelamin. Untuk mengisi jenis kelamin, saya di sini menggunakan Radio button. Coba kita jalankan. Ini dia. Kita bisa isi tanggal lahir. Ini menggunakan combo box pekerjaan, bisa kita pilih terserah, pelajar, mahasiswa, laki-laki, dan ketika kita klik lanjut, maka akan lanjut ke program selanjutnya. Program selanjutnya yaitu adalah frame menu. Di sini, frame menu ini adalah suatu frame yang akan menampilkan sebelum memulai pertanyaan-pertanyaan. Berikut tampilan shortcode-nya. Ada 4 tombol yang nantinya akan tampil. Kita lihat di desain. Yang pertama, tombol tentang, keluar, mulai, dan petunjuk. Tentang ini adalah tombol yang akan mengantarkan kita ke frame tentang. Apa sih frame tentang? Kita lihat di sini. Ini dia, frame tentang. Dan frame tentang ini kita panggil menggunakan ini. Paste dari frame menu. Begitu.
kita lihat di desain, ini dia. Penjelasan singkat, pengenalan sedikit mengenai tes gaya berpikir. Dan ketika kita klik kembali, akan kembali ke frame menu. Begitu juga dengan petunjuk. Kita lihat frame petunjuk, ini dia. Oke, coba kita jalankan. Dan ini dia, frame menu utama. Kita klik tentang ini. Jadi pengguna bisa membaca apa sih tes gaya berpikir ini, apa aja sih konsep-konsepnya, begitu. Kembali, nah ini dia, akan kembali ke menu utama. Ketika kita klik petunjuk, demikian pula. Kembali ke menu utama. Dan ketika kita klik mulai, kita akan mulai melakukan tes. Dan bila kita klik keluar, exit. Ini dia, keluar. System.exit. Oke. Di sini saya menggunakan kelas linked list untuk mengatur urutan soal. Ini dia. Ini adalah kelas linked list yang saya buat. Ada 4 pilihan nanti di soal. Dan soal tersebut tanpa pertanyaan, sehingga pengguna memilih sesuai dengan pribadi pengguna masing-masing dalam keadaan saat itu juga. Dan ini ada frame soal tes. Di frame soal tes ini kita lihat di desainnya. Ini dia contohnya. Ini adalah tempat untuk meletakkan nomornya, nomor 1, 2, 3, 4 hingga 15 di radio button. Ada 4 untuk pilihan. Lihat hasil, oke, lanjut. Mengapa ada 3 ini? Oke, saya jelaskan yang pertama, lihat hasil. Lihat hasil tentunya untuk melihat hasil. Ini dia. Kita menggunakan J option pen. This, Anda memiliki tipe gaya berpikir hasil. Di mana hasil ini? Bisa kita lihat ke atas. Ini. Ada namanya string hasil. String nomor to string. Dan ini adalah pendeklarasian kelas linked list. Sehingga dengan adanya ini akan menyebabkan munculnya import java.util.linkedList. Dan JOptionPen tadi menyebabkan munculnya import java.swing.JOptionPen. Yang ini. Oke. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya memasukkan soal-soal tersebut. Pertama di sini kita menggunakan myLinkedList.add new linked list soal dan kita masukkan pilihan-pilihannya A, B, C, dan D. Begitu. Lalu di sini rumusnya. Rumus apa? Indeks kita awali dengan 0 sehingga di sini indeks kecil dari 14 dan totalnya 15. Dan A sama dengan A plus 1 ini apa? Ini untuk menambah nomor, sehingga ketika kita klik lanjut akan muncul nomor 2 setelah nomor 1. Dan ketika kita klik lanjut lagi akan muncul nomor 3 setelah nomor 2. Begitu pula dengan yang ini, dan pilihan yang D yang ini. Lalu di sini, ini dia. Ada statement if lagi. Jika A lebih besar dari B, A lebih besar dari C, A lebih besar dari D, maka hasilnya adalah tes gaya berpikir pengguna tersebut adalah sequential abstract. Dan berikut adalah keterangan yang nantinya akan keluar ketika pengguna mengklik lihat hasil. Mungkin penjelasan saya cukup panjang, kita lihat saja langsung. Shift F6. Ini dia. Tampilan frame soal tes. Pilih. Ini. Lanjut. Pilih. Lanjut. Pilih. Lanjut. Pilih. Lanjut. Pilih. Lanjut. Saya pilih dulu sampai menjawab seluruh 15 soal. Teman-teman bisa menjawab ini secara perlahan karena ini saya mempercepat waktu saja. Lanjut, dan yang terakhir. Oke, akan tampil tampilan seperti ini. Lihat hasil, oke.
Kalau oke, kita akan menuju ke menu utama. Dan kita lihat hasil. Ini dia, Jawab Pen. Anda memiliki tipe gaya berpikir acak konkret dan berikut penjelasannya. Klik oke. Oke. Kita kembali ke menu utama. Dan keluar. Begitu. Oke. Itu sepertinya penjelasan dari frame-frame yang ada pada program saya. Berikut saya tampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 frame. Dan ini adalah kelas linked list yang saya buat. Sekarang kita tampilkan dari awal program. Run. Selamat datang di tes gaya berpikir. Apakah Anda siap? Klik iya. Kita isikan nama, tempat, tanggal lahir, tanggal lahir 09/1995, tahun ya 18, pekerjaan saya mahasiswa atau pelajar, jenis kelamin salah, laki-laki, maaf. Lanjut. Oke. Ini akan tampil menu utama. Andaikan saya tidak tahu apa sih ini, tentang apa sih ini, kita lihat tentang, bisa kita baca bla bla bla, kemudian kembali ke menu utama. Kita nggak tahu nih cara tesnya gimana, kita klik tombol petunjuk dan kita membaca petunjuknya. Iya, kembali, kemudian apakah kita siap? Siap dong, mulai. Sensitif, praktis, kita pilih sesuai dengan keadaan kita. Harus jujur dalam memilih. Lanjut, nomor 11, sedikit lagi. Lanjut, 13, 14, wow, ramal. Jangan deh, penantang aja. Berdasarkan teori. Lanjut. Dan kita lihat hasil. Ini dia. Saya memiliki gaya berpikir yang acak konkret, suka coba-coba, suka bereksperimen. Mereka yang berpikir tipe ini nggak suka diatur dan cenderung ogah mikir yang rumit-rumit. Begitu. Oke, kita kembali ke menu utama. Keluar. Sip. Mungkin sekian pengenalan program aplikasi tes gaya berpikir dari saya. Tes gaya berpikir ini tidak bersifat tetap, jadi setiap masyarakat bisa menggunakannya, terutama para pelajar yang sedang ingin mengetahui gaya berpikirnya ini seperti apa. Namun, gaya berpikir orang-orang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang mereka lakukan, sehingga apapun hasil dari gaya berpikir melalui tes ini, teman-teman jangan terlalu percaya, tapi teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Itu saja. Dan ingat, perubahan itu terjadi jika kita ingin merubah. Jadi tergantung diri kita masing-masing. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.